5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, olahraga itu selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, dengan berolahraga kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Nah, selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, adik-adik, kalau kita menari itu sama saja dengan kita berolahraga. Tetapi mungkin di sini menari itu tidak terlalu energinya tidak terlalu banyak keluar seperti kalau kita berolahraga. Tapi menari itu juga salah satu olahraga juga, dan itu juga menyehatkan untuk tubuh kita karena kita menggerakkan tubuh kita. Nah, sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Nah, perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan oleh ibu guru berikut ini. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar. Masuk kelas tanpa terlambat. Nah, ini adalah pantun yang diucapkan oleh ibu guru Udin. Bentuklah nih kelompok yang terdiri atas 5 anak. Nah, bersama kelompokmu bacalah berbagai karya pantun. Lalu diskusikan nih dengan kelompok kalian mengenai ciri-ciri pantun tersebut. Nah, Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian Beni membalas pantun ibu guru. Nah, berikut adalah pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Apa yang dimaksud dengan pantun? Coba adik-adik tanyakan kepada orang yang mungkin lebih paham. Nah, di sini menurut Kak Citra, pantun adalah karya sastra lama yang berbentuk puisi. Pantun itu mengandung pesan. Nah, pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun tersebut. Nah, pesan tersebut dapat berupa nasihat atau ajaran. Syair merupakan puisi lama yang berasal dari Arab. Nah, syair ini biasanya juga mengandung pesan atau nasihat. Nah, ini ya perbedaan antara pantun dan syair. Adik-adik yang hebat, kalian tentu masih ingat ya tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama itu bersaja A, B, A, B. Lalu setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 itu disebut sampiran, dan baris 3 dan 4 ini disebut dengan isi. Nah, ini ciri-ciri pantun yang sudah kita bahas juga di subtema 1. Adik-adik yang hebat, di subtema 1 kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Nah, untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, mari kita baca bacaan berikut ini. Bacaannya berjudul Organ Peredaran Darah Manusia. Organ peredaran darah manusia itu terdiri dari pembuluh darah, ya ini ya pembuluh darah, dan jantung. Keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda.
Namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja ya tidak lengkap tanpa membahas tentang darah. Nah, darah, pembuluh darah dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang darah. Nah, ini ya adik-adik ya, darah kita kalau diperbesar seperti ini gambarnya. Apa itu fungsi darah bagi kita? Nah, fungsi darah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi ya. Yang kedua, fungsi darah adalah untuk menjaga agar temperatur tubuh kita tetap. Lalu yang ketiga, fungsi darah adalah mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh kita. Lalu mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi karena di sini nanti akan membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Lalu darah itu juga menjaga kestabilan tubuh manusia. Lalu mengatur keseimbangan asam basa atau hemoglobin pada manusia. Nah, ini adalah fungsi-fungsi darah. Berikutnya yang kita pelajari adalah tentang pembuluh darah. Nah, adik-adik perhatikan ya, warna merah dan biru ini adalah pembuluh darah kita. Pada peredaran darah manusia itu terdiri 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Nah, arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan untuk pembuluh vena itu untuk mengalirkan darah menuju jantung. Dan pembuluh kapiler itu untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil yaitu venula. Nah, pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh kita. Berikutnya ada jantung. Nah, adik-adik ya, jantung manusia itu terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Nah, jantung ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Nah, pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Ini tentang jantung ya. Jantung manusia itu terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi atau 2 atrium dan 2 bilik atau ventricle. Nah, ventricle atau bilik ini memiliki dinding yang lebih tebal. Jadi yang bilik ya, bilik kanan, bilik kiri itu lebih tebal dindingnya dibandingkan dengan atrium atau serambi. Nah, bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, antara serambi kiri dan bilik kiri itu terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan itu terdapat valvula tricuspidalis ya. Nah, valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit. Itu terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Nah, ini ya, ini ada katup triskupis ya. Lalu ada katup pulmoner dan sebagainya. Nah, ini ada fungsinya masing-masing. Adik-adik, setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Nah, pada pembelajaran 1 kita telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah kita. Nah, ingatlah kembali dengan membaca bacaan berikut ini. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Jadi, gangguan organ darah pada manusia itu ada yang karena keturunan dan
bukan karena keturunan. Nah, gangguan pada organ peredaran darah non keturunan itu dapat disebabkan karena pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya nih, selalu mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Nah, berikut ini ada beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia yang non keturunan. Misalnya ada anemia, hipotensi, hipertensi, lalu ada jantung koroner, lalu ada leukemia. Ini adalah penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia non keturunan. Mari kita bahas masing-masing ya adik-adik ya. Yang pertama adalah anemia. Nah, gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb ini dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung zat besi. Nah, ciri-ciri penderitanya itu adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Itu anemia. Berikutnya ada tekanan darah rendah atau hipotensi ya. Ini hampir sama dengan hipertensi. Kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi. Nah, gangguan ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Lalu untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, gangguan ini disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diantaranya itu diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darahnya. Lalu ada kanker darah atau leukemia. Nah, leukemia ini adalah gangguan yang disebabkan karena sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini akan memakan sel darah merah. Jadi ini penyakit leukemia. Lalu ada jantung koroner. Nah, jantung koroner ini suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh adanya penumpukan lemak ya, lemak darah seperti kolesterol pada arteri koronaria, yaitu jantung koroner. Nah, berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Yang tadi non keturunan, yang ini keturunan. Contohnya adalah hemofilia dan talasemia. Apa itu hemofilia dan talasemia? Yuk kita pelajari. Hemofilia. Nah, gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah itu sulit membeku jika terjadi luka. Jadi kalau orang yang kena hemofilia ini, bagian tubuhnya ada yang terluka, itu darahnya akan menyembur dan sulit membeku, sulit mengering. Nah, ini hemofilia. Lalu ada penyakit talasemia ya. Talasemia ini, pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah gangguan alat peredaran darah? Nah, salah satunya adalah melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya 1. Makan makanan yang bergizi, 2. Olahraga yang teratur, lalu 3. Tidur dan istirahat yang cukup. Ini hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk menjaga alat peredaran darah kalian tetap sehat. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah kita lakukan kalau kita sehat. Nah, berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Perhatikan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Amatilah gambar 3 tarian di atas. Nah, kita akan bersama-sama menuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian tersebut. Gambar yang pertama, properti yang digunakan adalah kipas ya. Selain itu di sini juga memakai seragam penari, lalu memakai ikat kepala ya. Ini juga merupakan properti dalam menari. Berikutnya gambar yang kedua. Nah, properti yang digunakan apa ini? Properti yang digunakan adalah pedang ya, ada tongkat, ada tameng, ada seragam tari juga. Nah,
ada ikat kepala juga. Ini juga merupakan properti. Gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini properti yang digunakan adalah busur dan anak panah. Lalu ada selendang, ada jamang ya. Kalau dalam tari itu pengikat kepala itu namanya jamang ya. Lalu di sini ada selendang, ada gelang ya, ada kalungnya juga. Nah, ini adalah properti-properti yang digunakan. Nah, setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama properti yang digunakan pada gambar tarian, dapatkah adik-adik menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Nah, properti tari itu adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Nah, properti itu dapat berupa kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesorisnya, seperti selendang, panah, dan keris. Itu pengertian dari properti. Nah, coba adik-adik bersama dengan teman-teman kalian peragakan gerak tari yang menggunakan properti. Kalian bisa mencari videonya di YouTube ya, mencari misalnya contohnya tari panah, tari perang, itu menggunakan properti. Semua tari itu pasti menggunakan properti adik-adik ya. Kalian pelajari bersama teman-teman kalian. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.